Teman kita yang Muslim percaya dan mengklaim bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Al-Quran bahkan diklaim sebagai Haktamul Kutub, penutup segala kitab, yang datang untuk menyempurnakan. Tentunya, kita menghargai dan menghormati apa yang teman-teman kita percaya. Tetapi tentunya klaim yang besar membutuhkan pembuktian yang besar. Dan kenyataannya, Al-Quran bukanlah kitab yang sempurna, berdasarkan ukuran-ukuran yang biasa kita gunakan dalam menilai sebuah buku atau karya tulis. Pada video ini kita akan membahas 5 alasan sederhana yang bisa kamu periksa sendiri secara objektif untuk berkata Al-Quran tidak sempurna. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Nah, alasan pertama untuk berkata Al-Quran tidak sempurna adalah Al-Quran kehilangan dimensi waktu. Tidak ada penanda waktu, dan bahkan tidak ada kronologi urutan kejadian di dalam Al-Quran, baik di dalam cerita yang ada di dalam Al-Quran maupun cerita tentang Al-Quran itu sendiri. Misalnya ketika Al-Quran sedang bercerita tentang Musa, Ibrahim, Maryam, Isa, atau tokoh-tokoh lain. Tidak ada keterangan waktu kapan peristiwa yang diceritakan itu terjadi, dan yang membuatnya lebih parah, cerita-cerita itu dijadikan satu, loncat-loncat maju mundur. Salah satu yang paling jelas ada di surah ke-19, surat Maryam. Pada ayat 1-15 bercerita tentang Zakaria dan Yahya. Lanjut ayat 16-36 bercerita tentang Maryam dan Isa. Kemudian pada ayat 41-50 loncat ke masa lalu, mundur ke cerita Ibrahim dan ayahnya. Lalu maju ke cerita Musa dan Harun di ayat 51-53. Tetapi balik lagi loncat mundur ke belakang cerita tentang Ismail di ayat 54-55. Dan dilanjutkan dengan cerita Idris di ayat 56-57. Tidak ada keterangan waktu, tidak ada alur cerita, tidak ada transisi logis, dan bahkan tidak ada hubungan dari satu cerita ke cerita yang lain. Sangat kacau. Bahkan peristiwa yang seharusnya terjadi pada zaman Muhammad juga sama. Contohnya tentang hijrah, perang Badar, dan haji wada. Tidak ada keterangan waktu, tidak jelas. Penyusunan Al-Quran pun tidak ada kronologi waktu yang jelas. Muslim percaya ayat pertama yang turun adalah Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tetapi ayat ini ditaruh di surah urutan ke-96. Kemudian apa ayat terakhir yang diturunkan? Para ulama tidak tahu secara pasti. Ada yang berkata Al-Baqarah ayat 281, waspadalah terhadap suatu hari kiamat yang padanya kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian, setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizolimi. Ada juga yang berkata Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Yang manapun juga ayat yang terakhir turun, tidak ditaruh di akhir Al-Quran. Jangankan di akhir Al-Quran, di akhir surah pun tidak. Dan bahkan ditaruh sebelum ayat yang katanya pertama kali turun. Kacau kan? Dampak hilangnya dimensi waktu dan kronologi ini membuat kebingungan narasi. Ini membuat pembacanya mengalami kelelahan mental untuk memahami, cognitive overload, sehingga punya kecenderungan untuk menghafal tanpa mengerti apa yang dihafalkannya. Kemudian, pembaca yang meyakini Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan, bisa mempunyai alur berpikir tidak lurus, loncat-loncat seperti Al-Quran, tahu sedikit, tetapi merasa tahu segalanya. Membuat orang bodoh merasa dirinya pintar hanya karena menghafal sedikit dalam bahasa Arab tanpa mengerti apa yang dihafalkannya. Selain itu, karena hilangnya dimensi waktu dan kronologi, Al-Quran tidak bisa dijadikan rujukan sejarah. Nah, alasan kedua kenapa Al-Quran tidak sempurna adalah karena Al-Quran kehilangan konteks. Banyak ayat di Al-Quran yang tidak ada latar belakang, penyebab atau situasi spesifik ketika ayat itu turun. Contohnya di Al-Quran surah ke-9 ayat 123 dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ini kontradiksi dengan Al-Quran surah kedua ayat 256 yang berkata, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Tentunya teman-teman yang Muslim akan berkata, lihat konteksnya, pelajari asbabun nuzulnya, penyebab turunnya ayat-ayat itu. Masalahnya, konteks itu tidak ada di dalam Al-Quran.
Jadi umat muslim harus baca buku-buku tafsir karangan manusia untuk mengerti konteks di dalam Al-Quran. Ini artinya Al-Quran tidak jelas, tidak sempurna, harus dijelaskan oleh buku-buku lain supaya jelas, supaya sempurna. Alasan ketiga kenapa Al-Quran tidak sempurna adalah karena Al-Quran kehilangan narasi utuh. Sampai sekarang, umat muslim tidak tahu siapa Nabi Idris, siapa Zulkarnain. Bahkan, Musa, yang namanya paling sering disebut dalam Al-Quran, kisahnya fragmentaris. Latar belakang keluarganya tidak dijelaskan secara rinci. Apakah dia berasal dari Bani Israel, Arab, Mesir, atau bangsa lain? Tidak dijelaskan secara rinci bagaimana Tuhan menurunkan Taurat kepadanya, maupun bagaimana akhir hidup Musa. Cerita tentang Musa hanya sepotong-sepotong, tersebar di berbagai bagian Al-Quran, dan beberapa kali diulang dengan variasi perbedaan. Kehilangan narasi utuh membuat Al-Quran lebih mirip kumpulan fragmen cerita pendek. Akibatnya, pembaca harus menyusun sendiri alur, seringkali melompat-lompat, dan ini dapat membentuk pola berpikir fragmentaris, sulit menilai sebab akibat, serta meningkatkan risiko salah tafsir. Artinya, cerita dalam Al-Quran tidak sempurna dan membuat orang tidak dapat paham secara sempurna tentang apa yang dibaca. Yang keempat, tidak ada kejelasan dalam hukum di dalam Al-Quran. Tadi kita sudah jelaskan tentang tidak ada konteks, tetapi kali ini tentang isi hukum itu sendiri, tidak ada penjelasan rinci tentang bagaimana melaksanakan atau batasan praktek. Contohnya Al-Quran surah 5 ayat 38. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Pertanyaannya, siapa yang berhak memotong kedua tangan pencuri? Mungkin ada teman-teman yang berkata maksudnya tentu pemerintah. Tidak boleh main hakim sendiri. Tetapi di mana ada dalam Al-Quran tertulis pemerintah yang melaksanakannya? Tidak ada. Contoh lain di dalam Al-Quran surah 5 ayat 5 dikatakan, pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik. Makanan sembelihan ahlul kitab itu halal bagimu. Apakah termasuk babi? Apakah babi sembelihan ahlul kitab halal?